dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kembali kami tim Metro TV, saya Bayu Oktara, masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Haja Sitimang. Kita akan sama-sama kembali menambah kedalaman ilmu dan keimanan kita, tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Alhamdulillah, ini ibu-ibu datang semua, remaja-remaja yang hadir hari ini nih. Waduh, remaja tahun 70? Ada? Tahun 80 ada? Yang penting jiwanya tetap muda, tetap semangatnya luar biasa ya Bu. Nah hari ini seperti biasa kita akan membahas sebuah tema dan nanti akan ada kesempatan buat ibu-ibu majelis taklim, jamaah yang hadir untuk bertanya langsung. Tapi bukan kepada saya, kepada guru kita yang akan segera kita undang. Mohon berikan sambutan yang meriah untuk Al-Mukarram Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini senang banget nih kita hari ini banyak sekali jamaah yang hadir. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati nih. Makanya mukanya sih lihat agak bengkok-bengkok ini. Saya lihat mukanya kayak simpang siur. Waduh berantakan dong Pak Ustadz, macet banget. Ada apa gerangan? Ini belipat-lipat begini karena nahan emosi. Tadi di jalan Pak Ustadz, Ya. orang lagi jalan baik-baik tenang-tenang ada mobil mepet-mepet. Udah gitu dia yang salah, dia yang galak, buka kaca mar, wih. Sepertinya semua orang yang pernah jalan di jalan raya pernah mengalami itu. Iya Pak Ustadz. Saya juga kalau ada orang buru-buru supaya tenang hatiku, saya bilang, oh mau melahirkan istrinya. Ya kan? Sudah dibilang sopir, masuk dah, mau sekali ke toilet. Ya kan? Lagi Supaya nahan. apa?
tenang perasaan ya. Oh, gitu. Ini masih baik kalau Mas Bayu naik mobil. Kalau yang naik motor kasihan. Oh bisa oleng jatuh. Wah hujan, basah Betul. dari atas, basah dari bawah, mobilnya orang. Iya. Ya, Iya, saya betul. pernah rasakan itu. Kalau kita dijemput ceramah, Heeh. pakai motor zaman dulu, itu motornya ndak ada stang kakinya di bawah. Oh, jadi tergantung kakinya kaki. Ini kan pakai mantel satu berdua. Supaya nggak kena hujan. Nggak kena hujan. Jadi kan nggak bisa kita begini pasti kena hujan. Jadi kita masuk mantel lah di belakang. Begini kayak kita. Sudah sampai dek. Sedikit lagi Ustaz. Sudah sampai dek. Lagi 2 tikungan. Lama sekali itu. Nggak ngelihat jalan soalnya. Ya semua itu suka duka di jalan. Iya. Kalau disikapi dengan sisi positif pasti nyaman. Enak tuh Pak Ustadz kalau bisa kita menjaga hati supaya tetap positif. Tapi Ya. kan masalahnya kadang-kadang kita suka kepancing emosi. Padahal ini di bulan suci Ramadan kita harus menjaga keistimewaannya. Jangan sampai gara-gara emosi pahala hilang. Ya itulah makna dari puasa. Pengendalian hawa nafsu. Nah misal menghadapi istri. Kalau kita cerdas menghadapinya. Insya Allah pengendalian istri itu akan jadi ibadah. Bengkok mukanya selek mamanya CEO. Oh cuaca tidak bagus ini. Ya kan? Kalau cuaca lagi seperti itu Wah, biasanya cuaca. apa Pak Ustadz? Kan biasa ramalan cuaca itu perempuan juga susah ditebak. Dikira baik ternyata Hujan mengganggu. juga. Ya kan? Nah, maka kalau perempuan biasanya ilmunya kalau dia ngomel kita yang diam. Kalau dia marah kita yang diam. Karena kalau sama-sama marah terjadi pertengkaran. Kalau sudah terjadi pertengkaran, dia bilang anak milenial menyala bosku. Menyala bosku. Ya, kan? Kalau sudah menyala pasti kebakaran. Betul, betul. Ya kan? Maka ketika istri marah, kita yang diam. Dan hebatnya itu perempuan, biar kita sudah jelaskan, tidak masuk di akalnya. Hebat sekali. Diam saja. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, dia diam. Diam saja, dengar. Karena perempuan itu hanya mau didengar. Ini yang disebut pandai mengendalikan hawa nafsu. Sudah dia dengar, kita dengar. Capek dia, beberapa hari kemudian baru dia bilang, sudah saya pikir-pikir ternyata memang saya salah. Iya toh, tapi bukan begitu masukku. Dia mulai sadari itu. Itu yang disebut pandai mengendalikan hawa nafsu. Ya, begitu juga ibu-ibu. Kalau suami marah, ibu diam. Diam saja, dengar dulu. Karena perempuan penyakitnya susah menerima masukan. Kenapa bisa Ustadz? Karena perasaan nak pakai. Lama nanti baru nak bilang, oh. Kenapa? Karena ketika marah ibu, setan yang main itu. Setan. Maka ketika ibu mulai marah, cara pengendalian hawa nafsu ada caranya. Caranya pertama yang cepat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Masih marah, usap dada. Masih marah, ambil air wudhu. Masih marah, sholat sunnah. Masih marah, ibu sudah jadi setan. Astagfirullahaladzim. Tapi biasanya kenapa sih Nabi menganjurkan ketika kau marah wudhu? Kenapa? Karena setan sumber masuknya marah. Setan terbuat dari apa ibu? Api. Terbuat dari? Api. Lawannya api apa? Air. Maka disuruh wudhu. Oh biar ngademin. Supaya biar otak dingin. Ya. Sudah wudhu. Masih ada emosi, tinggalkan tempat itu. Sudah itu mas, ambil sholat 2 rakaat. Tapi biasanya wudhu sudah hilang. Tapi kalau sudah sholat masih marah, lebih baik ibu konsultasi ke psikiater. Ada kelainan sudah itu biasa ya. Yang membawaannya marah ya. Nah itulah yang disebut pandai mengatur emosi. Ya, anak mendidik anak juga begitu bu. Ya. Tidak boleh serta-merta kita paksa apa yang kita mau. Ramadan ini dilatih nafsu kita. Agar kita pandai pengendalian hawa nafsu. Nafsu tidak boleh dihilangkan. Karena itu ibarat aplikasi handphone. Ya. Mas Bayu, betul. Nafsu itu barang aplikasi bawaan.
Oh, yang sudah ada di handphone. Memang sudah ada di handphone. Tidak bisa dihapus. Nggak bisa hilang. Tidak bisa dihapus. Ibu punya handphone toh? Ada. Bisa enggak dihapus itu aplikasi nomor handphone? Nggak bisa Nomor dong, kontak. Pak Ustadz. Nggak Bisa enggak? Tidak bisa. Tapi kalau Facebook, Instagram, Bisa. WhatsApp bisa dihapus atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena itu di-download. Bisa dihapus, bisa diambil lagi. Tapi hawa nafsu ini bawaan Allah sudah sertakan sejak kita lahir. Hawa nafsu diantaranya laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Maka perempuan kalau meninggal disebut almarhumah. Laki-laki disebut, antara laki-laki dan perempuan disebut aluminium. Aluminium Pak Ustadz. Gampang dibelok-belokin ya dong. Iya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, hawa nafsu perlu dikendalikan. Ketika marah, yang praktis istighfar. Ya. Ya, wudhu, sholat. Ada lagi yang lebih khusus, spesial penanganannya. Namanya puasa. Makanya Nabi menganjurkan, kalau kita ada lagi puasa, kita nih lagi puasa seperti sekarang. Tiba-tiba ada yang nyerang kita. Ibu jangan jawab. Jangan lawan. Cukup ibu katakan, maaf, saya lagi puasa. Itu cukup itu. You understand? Yes. Thank you very much. Waduh. Baik, sahabat dasar jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan saat lagi. Tentunya masih di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh